Bab 1831. Tidak lama setelah Ye Yunfei memimpin pasukan keluar dari dunia mayat, sebuah berita mencengangkan menyebar seperti badai di Tiongkok. Dunia mayat musnah. Sejak saat itu, Middle Earth China tidak memiliki dunia mayat. Kekuatan besar yang telah diwariskan sejak lama telah musnah seperti ini. Mereka yang mendengar berita itu semua terkejut. Seluruh Middle Earth China benar-benar terkejut dengan berita ini. Ini semua karena Ye Yunfei. Seorang bocah junior yang keluar dari dunia tingkat rendah benar-benar memusnahkan dunia mayat. Ya Tuhan, ini luar biasa. Petik 2. Langit telah berubah, Cina dunia tengah telah berubah. Mulai sekarang, Ye Yunfei akan menekan seluruh negara ilahi dunia tengah, dan tidak ada kekuatan, tidak ada master yang berani bersaing dengannya. Petik 2. Saat itu, ketika Ye Yunfei pertama kali datang ke Tiongkok Tengah, dia diburu oleh Course Realm dan makam Tianyu bersama-sama, dan melarikan diri kemana-mana. Tanpa diduga, situasinya sekarang terbalik. Ye Yunfei telah dengan kuat menekan dunia mayat dan makam Tianyu. Petik 2. Di China dunia tengah, nama Ye Yunfei menyebar dengan liar kemana-mana. Mungkin, di seluruh China dunia tengah, hanya master istana-istana Tianshan yang dapat bersaing dengan Ye Yunfei. Tapi pemilik istana Tianshan telah hilang selama lebih dari sebulan, dan belum ada kabar, mungkinkah dia telah mati bersama leluhur ras monster hutan belantara timur. Beberapa orang juga memikirkan pemilik istana Tianshan. Pada saat ini, Ye Yunfei memimpin pasukan Dong Huang dan pasukan istana panjang umur, dan menuju markas besar makam Tianyu. Di bawah tanah kota kecil. Petik 2. 2 hari kemudian, di dekat sebuah kota terpencil di Tiongkok Tengah, seorang lelaki tua menunjuk ke kota bobrok di depannya dan berkata kepada Ye Yunfei. Orang tua ini adalah Tuan Situ Konger. Dia awalnya berada di Tribulation Life Realm, tetapi dengan bantuan Ye Yunfei, dia menerobos dan menjadi master di Star Remembrance Realm. Kekuatan seperti itu tentu tidak kuat di China dunia tengah. Tapi dia ahli dalam semua jenis teknik Miao Shumen yang aneh dan rahasia, yang sangat praktis. Tanpa diduga, markas makam Tianyu yang terkenal sebenarnya berada di tempat yang begitu jauh dan tidak mencolok. Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Bunuh saja mereka, bunuh siapapun yang kamu lihat. Hancurkan makam Tianyu. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin. Pada saat yang sama, markas makam Tianyu. Elder Liu, apakah dunia mayat benar-benar telah musnah? Di dalam gua bawah tanah yang gelap, ada lusinan lelaki tua berbaju hitam duduk, dan lelaki tua yang duduk di tengah itu bertanya dengan cemberut. Orang tua ini adalah pemilik makam Tianyu. Semua orang tua di sekitar adalah pejabat tinggi makam Tianyu. Setelah menerima berita bahwa dunia mayat telah dihancurkan, pejabat tinggi dari makam Tianyu ini segera berkumpul di sini di aula pertemuan. Tuan makam, ini benar. Dunia mayat memang dimusnahkan oleh orang-orang yang dipimpin oleh Ye Yunfei. Ye Yunfei memimpin pasukan Dong Huang dan orang-orang dari Istana Panjang Umur ke dunia mayat, dan keluar 3 hari kemudian. Itu yang mahir dalam energi ruang penguasa dunia menyeberang ke dunia mayat, dan menemukan bahwa di dalamnya telah menjadi reruntuhan, dan tidak ada orang yang hidup. Seorang penatua bermarga, Liu berkata dengan wajah serius. Penatua Liu ini bertanggung jawab atas aula intelijen di makam Tianyu, dengan sekelompok mata-mata luar biasa yang bertanggung jawab untuk menanyakan semua jenis intelijen. Tanpa diduga, dunia mayat, yang telah diwariskan begitu lama di benua Hongmeng, tiba-tiba dimusnahkan oleh generasi yang lebih muda. Benar-benar, tidak dapat diprediksi. Seorang tetua menghela nafas pelan. Wajah pejabat tinggi lainnya semuanya jelek, dan mereka semua diam. Pemilik makam, setelah Ye Yunfei memusnahkan dunia mayat, target kita selanjutnya adalah makam Tianyu kita. Di dunia tengah China, selain dunia mayat, permusuhan antara makam Tianyu kita dan Ye Yunfei adalah yang terbesar. Kita harus melakukan baik, bersiaplah untuk menghadapinya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang terlihat sangat tua berkata, ya, target Ye Yunfei berikutnya kemungkinan besar adalah makam Tianyu kita. Perintah berlanjut. Selama periode waktu ini, semua pembunuh di makam Tianyu kita akan berhenti melakukan tugas. Juga, selain mempertahankan beberapa subpoin yang diperlukan, kita akan sebagian besar titik cabang ditutup, semua pembunuh dievakuasi, dan menemukan tempat lain untuk mengintai. Singkatnya, cobalah untuk tidak membiarkan Ye Yunfei memiliki kesempatan untuk menemukan markas dan berbagai titik cabang makam Tianyu kami.
Pemilik makam berpikir sejenak dan berkata, "Oke, pemilik makam, saya akan memberikan perintah sekarang." Seorang tetua berdiri dan berjalan keluar gua untuk menyampaikan perintah pemilik makam. Pemilik makam, yang paling saya khawatirkan adalah saya tidak tahu berapa banyak subpoin dari makam Tianyu kita yang diketahui Ye Yunfei. Juga, menurut Anda, apakah Ye Yunfei akan menemukan lokasi markas besar makam Tianyu kita? Tiba-tiba, seorang tetua pendek berkata dengan cemas. Pejabat senior lainnya dari makam Tianyu terkejut ketika mereka mendengar kata-kata tetua itu. Tidak mungkin, lokasi markas makam Tianyu kami sangat terpencil. Sejak zaman kuno, tidak ada orang luar yang dapat menemukannya. Meskipun bocah Ye Yunfei itu cukup bagus, dia mungkin tidak dapat menemukan markas besar makam Tianyu kita. Selain itu, mundur selangkah. Bahkan jika Ye Yunfei dapat menemukan markas makam Tianyu kami akan melawannya paling buruk. Makam Tianyu kita telah mendominasi benua Hongmeng untuk waktu yang lama, apakah kita masih takut padanya? Ye Yunfei bisa menghancurkan dunia mayat, tapi dia mungkin tidak bisa menghancurkan makam Tianyu kita. Petik 2, kata orang tingkat tinggi. Tepat pada saat ini, gemuruh. Di atas gua, di atas tanah, semburan energi meraung, dan seluruh daratan mulai bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa berskala besar. Apa yang telah terjadi? Petik 2, di dalam gua, semua lantai atas makam Tianyu terasa tidak enak. Tidak baik, Tuan Makam, ada yang salah. Ye Yunfei datang dengan pasukan dari kehancuran timur dan orang-orang dari Istana Panjang Umur. Petik 2, saat berikutnya, transmisi suara cemas turun dari tanah satu demi satu. Semuanya, Ye Yunfei ada di sini. Dia menemukan markas makam Tianyu kami. Mendengar transmisi suara cemas ini, pemilik makam menjadi pucat dalam sekejap, dan berbicara perlahan. Ekspresi pejabat tinggi lainnya di makam Tianyu juga berubah dengan liar ketika mereka mendengar kata-kata itu. Boom! Saat ini, goncangan tanah menjadi lebih intens, dan sepotong senjata ajaib membombardir dari langit, terus-menerus membelah tanah ini secara paksa, dan ada retakan seperti jurang di tanah, pemilik Istana Panjang Umur. Kelimanya nenek moyang ras alien prasejarah, Zhu yang lebih tua, dan Tuan Limo, bintang-bintang yang rusak ini para penguasa lingkungan melakukannya sendiri, dan dalam waktu singkat, mereka membelah tanah menjadi retakan sedalam 1000 meter, atau bahkan beberapa ribu meter. Di bawah retakan di tanah, sekelompok besar istana bawah tanah terbuka. Istana bawah tanah ini adalah markas makam Tianyu. Hehe, itu benar-benar ada di sini. Penatuasu, saatnya bagimu untuk membunuh dan membalas dendam. Ye Yunfei melirik ke istana bawah tanah di bawah retakan tanah, dan berkata kepada Penatuasu. Pada zaman kuno, Disa awalnya adalah organisasi pembunuh yang jauh lebih kuat daripada makam Tianyu. Belakangan, seorang pengkhianat muncul dan dijebak oleh makam Tianyu. Pada akhirnya, hampir musnah, dan hanya sejumlah kecil anggota yang tersisa bersembunyi. Ya, makam Tianyu harus dibayar dengan darah hari ini. Semuanya, ikut aku, saatnya pembunuh bumi kita membalas dendam. Penatuasu mengangguk, lalu berteriak, memimpin anggota pembunuh bumi untuk membentuk formasi pertempuran, menghadap dibunuh di bawah celah di tanah. Membunuh. Pasukan Wilderness Timur dan orang-orang dari Longevity Palace juga bergegas menuju istana bawah tanah di bawah retakan di tanah seperti air pasang. Ye Yunfei membawa tangannya di punggungnya, potongan kain kuning digantung di atas kepalanya, mekar dengan cahaya ilahi, dan berjalan menuruni celah di tanah selangkah demi selangkah. Ye Yunfei secara khusus berurusan dengan ahli terkuat di makam Tianyu. Dengan senjata ajaib kaisar di tangan, tidak ada master di makam Tianyu yang bisa melawan Ye Yunfei. Yang mengejutkan Ye Yunfei, masih ada 10 master dengan kekuatan penuh di alam bintang patah yang tersisa di makam Tianyu. Selama pertempuran sebelumnya antara tentara hutan belantara timur dan tentara Zhongzhou, beberapa penguasa alam bintang patah telah jatuh di makam Tianyu, dan sekarang masih tersisa 10. Artinya, makam Tianyu memiliki total lebih dari selusin master dunia bintang yang rusak. Kekuatan semacam ini jauh lebih kuat dari dunia mayat, hampir sebanding dengan istana Tianshan. Harus dikatakan bahwa kekuatan makam Tianyu tersembunyi terlalu dalam. Setelah setengah hari, makam Tianyu musnah. Hanya sejumlah kecil pembunuh yang tersebar yang memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, tetapi itu belum menjadi iklim apapun. Selain itu,
Ye Yunfei memberi perintah untuk membiarkan tentara Belantara Timur dan Istana Panjang Umur terus memburu pembunuh makam Tianyu yang tersisa di masa depan. Nyatanya, tidak hanya makam Tianyu, tetapi juga beberapa orang berada di berbagai benteng di luar saat dunia mayat dihancurkan, dan Ye juga memberi perintah untuk memburu dan membunuh mereka. Mulai hari ini, Tianyu akan menjadi sejarah di benua Hongmeng. Setelah pertempuran, Ye memimpin orang-orang dan kudanya keluar dari istana bawah tanah, membubung ke langit, melirik markas makam Tianyu yang hancur, dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu pergilah dengan tentara." Hanya setengah hari kemudian, berita bahwa markas makam Tianyu dihancurkan menyebar dengan liar di Tiongkok dunia tengah, sekali lagi membuat Tiongkok dunia tengah mendidih. Bab 1832. Ketika berita penghancuran makam sampai ke telinga 10 pejabat tinggi lainnya dari tentara Zongzu, 10 pemimpin tingkat tinggi dari 10 kekuatan besar semuanya dilanda kepanikan. Tentara Zongzu asli terdiri dari total 12 pasukan utama, termasuk dunia mayat dan makam Tianyu. Selain itu, kekuatan dunia mayat dan makam Tianyu hampir merupakan yang terkuat di antara 12 kekuatan besar. Sekarang mayat alam dan makam Tianyu telah musnah, 10 kekuatan besar yang tersisa tentu saja ketakutan. "Gusu, tampaknya Ye Yunfei tidak akan membiarkan kita, kekuatan kuat yang membentuk pasukan Zongzu, sekarang Kors Realem dan makam Tianyu telah musnah, apa yang harus kita lakukan di lembah Tianyu?" Di istana mewah, semua pejabat tinggi lembah Tianyu ada di sini, dan salah satu tetua bertanya kepada pemilik lembah. Setelah mendengar kata-kata sesepuh, semua pejabat tinggi lainnya menunjukkan ekspresi panik. Mereka mengerti bahwa jika Ye Yunfei benar-benar menyusahkan Tianyuegu tidak akan memiliki perlawanan. Saat itu, pasukan Zongzu dan Istana Tianshan bergabung, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan Ye Yunfei. Lembah bulan langit saja tidak cukup untuk dilihat. "Tuan Gu, kita benar-benar perlu mencari cara untuk menghadapinya. Jika tidak, kita akan mendapat masalah untuk lembah Tianyu." Ketika Ye Yunfei menelepon, kata seorang eksekutif senior dengan cemas, "Tidak ada penanggulangan. Dengan kekuatan lembah Tianyu kami, tidak peduli metode apa yang kami gunakan, tidak mungkin untuk berurusan dengan Ye Yunfei." Petik 2. Pemilik lembah berpikir sejenak dan menghela nafas. "Ya, Ye Yunfei sudah menjadi populer. Dengan lembah Tianyu kita sendiri, tidak mungkin menjadi lawannya. Saat ini, lembah Tianyu kita hanya memiliki 3 pilihan. Pertama, bersembunyi. Segera tinggalkan Tiongkok Tengah dan bersembunyi di benua Hongmeng. Lainnya daerah atau dunia kecil. Kedua, minta perdamaian, kirim seseorang dengan hadiah yang berat untuk meminta maaf kepada Ye Yunfei, dan minta maaf padanya. Jika Ye Yunfei bersedia memaafkan lembah Tianyu kita, semuanya akan lebih mudah. Selain dua opsi ini, kami di lembah Tianyu hanya bisa menunggu di sini sampai Ye Yunfei datang untuk menyelesaikan perhitungan dengan kami." Petik 2. Seorang penatua tertinggi di lembah Tianyu berkata sambil menghela nafas. Setelah mendengar apa yang dikatakan penatua tertinggi ini, pejabat tingkat tinggi lainnya tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Karena semua orang tahu bahwa penatua tertinggi ini benar. Cobalah kedua cara untuk meringkasnya. "Saya, lembah Tianyu, telah beroperasi di Zongtu Shenzhou begitu lama. Keluarga saya memiliki bisnis besar, dan Zongtu Shenzhou adalah akar kami." Petik 2. Setelah beberapa saat, Guzu berkata, "Kamu bisa mencobanya." Petik 2. Penatua tertinggi mengangguk. Jadi, pemilik lembah segera mengeluarkan perintah untuk menyiapkan hadiah yang murah hati, dan mengirim utusan untuk menemukan Ye Yunfei, menawarkan hadiah untuk mencari perdamaian. Tidak hanya lembah Tianyu, tetapi juga 9 kekuatan utama lainnya membuat keputusan yang sama, mengirim utusan dengan hadiah murah hati untuk menemui Ye Yunfei, menawarkan hadiah untuk meminta perdamaian. Sehari kemudian, selusin pesawat ruang angkasa lewat di suatu tempat di langit dunia tengah China. Di salah satu pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei duduk bersila dan menutup matanya. Istirahat. Tiba-tiba, Tuan Ye, lembah Tianyu, Kekaisaran Angin Hitam, faksi Tai Huang dan kekuatan besar lainnya semuanya mengirim utusan untuk meminta bertemu denganmu. Tampaknya kekuatan besar ini ingin mendatangi Anda untuk meminta perdamaian. Petik 2. Transmisi suara penguasa Istana Panjang Umur tiba-tiba terdengar di lautan jiwa. Ye Yunfei, saya melihat lebih dari selusin penguasa alam bintang berdiri dengan hormat di langit di depan.
Master Star Broken Realm tidak berani datang untuk melihat Ye Yunfei secara langsung, karena terlalu banyak Master Star Broken Star Realm yang mati di tangan Ye Yunfei, jadi mereka harus dengan paksa memerintahkan Master Star Remembrance Realm ini untuk datang. Katakan kepada mereka bahwa 12 pasukan yang membentuk tentara Zongzu semuanya telah mengirim pasukan ke hutan belantara timur, dan mereka semua berlumuran darah orang-orang hutan belantara timur kita, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencari perdamaian. 12 pasukan ini akan binasa. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Ye Yunfei menjawab dengan tenang bahkan tanpa membuka matanya. Pada awalnya, 12 pasukan utama tentara Zongzu mengirim pasukan ke Donghuang untuk mengepung Sekte Ziwei, perusahaan dagang Sifang, Lembah Zidan, keluarga Murong, keluarga Meng, Kuil Daleyin dan Donghuang Yaozu diantaranya. Perusahaan dagang Sifang, Zidan banyak orang dari Gu, keluarga Murong, dan keluarga Meng terbunuh. Dengan permusuhan seperti itu, Ye Yunfei tidak akan membiarkan 12 kekuatan besar itu pergi. Oke, aku mengerti. Tuan Istana Panjang Umur sedikit terkejut, lalu menjawab. 12 kekuatan utama yang membentuk tentara Zongzu telah lama diturunkan di Tiongkok Tengah dan terkenal. Sekarang Ye Yunfei berencana untuk memusnahkan ke-12 kekuatan utama ini. Master of the Palace of Longevity memahami bahwa penghapusan 12 kekuatan utama akan membawa dampak besar bagi Middle Earth China, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini akan merombak kartu di Middle Earth China. Saya khawatir mulai sekarang, Ye Yunfei akan menjadi penguasa Tiongkok. Tentu saja, ada faktor ketidakpastian lain yaitu Tuan Istana Dewa Surgawi. Jika Tuan Istana Dewa Surgawi dapat hidup kembali, maka Ye Yunfei masih memiliki lawan yang kuat. Jika sesuatu terjadi pada penguasa Istana Dewa Surgawi dan dia tidak pernah kembali, maka mulai sekarang, Middle Earth China, dan bahkan seluruh benua Hongmeng akan memasuki era Ye Yunfei. Satu orang bisa menghancurkan dunia. Mengapa kamu menghalangi jalan ke sini? Tuan Istana Umur Panjang berkata dengan dingin kepada selusin ahli pembaca bintang yang berdiri di depan tim pesawat ruang angkasa. Temui Tuan Istana, saya Penatua Ruan Zong dari Lembah Tianyu. Atas nama Tianyu Egu, saya datang ke sini untuk memberikan hadiah yang murah hati kepada Tuan Ye, dan memohon kepada Tuan Ye untuk memaafkan kami atas semua tindakan bodoh kami di masa lalu. Kami, Tianyu Egu, berjanji bahwa mulai sekarang, kami tidak akan pernah bermusuhan dengan Tuan Ye, dan kami bersedia berteman dengan Tuan Ye. Tolong beritahu penguasa istana atas nama Anda. Petik 2. Seorang lelaki tua melangkah maju dan berkata dengan hormat, bahkan dengan sanjungan yang jelas. Tuan Asgard, saya Jenderal Zuo dari Kekaisaran Angin Hitam. Yang mulia Kaisar dan Tuan Xiang Ye berhubungan baik. Petik 2. Seorang lelaki jangkung dengan Kong Wu yang kuat dan mata tajam mengikuti. Kemudian, lelaki tua lainnya juga berbicara satu demi satu. Mereka semua dari kekuatan kuat tentara Zongzu. Tujuan datang ke sini sama, yaitu untuk berteman dengan Ye Yunfei atas nama kekuatan ini. Oh, Anda memaksa ingin berteman dengan Tuan Ye? Tuan Istana Umur Panjang bertanya dengan dingin. Iya, tolong beritahu Tuan Istana atas nama Anda, dan ucapkan beberapa kata manis di depan Tuan Muda Ye. Petik 2. Tuan-tuan itu menjawab satu demi satu. Maaf, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda. Tuan Ye meminta saya untuk memberitahu Anda, sehingga pasukan yang pernah membentuk tentara Zongzu akan musnah, dan tidak ada yang akan selamat. Keluar. Petik 2. Tuan Istana. Chang Sheng berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Istana, tolong baca ini demi menjadi kekuatan yang kuat di Tiongkok, dan bujuk Tuan Muda Ye untuk membiarkan dia membiarkan kami pergi. Kami pasukan pasti akan mengingat kebaikan besar Istana Panjang Umur dan Tuan Istana. Master dari dunia membaca bintang semuanya panik ketika mendengarnya. Tidak ada gunanya memohon padaku, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Keluar. Wajah Master Istana Umur Panjang tenggelam, dan dia melepaskan paksaan energi yang kuat, yang berubah menjadi badai, dan langsung mengguncang selusin Master Dunia Bintang untuk terbang keluar, dan kemudian pergi dengan putus asa. Bab 1833. Penguasa Istana Umur Panjang adalah kekuatan tahap akhir dari alam bintang patah. Mereka yang membaca alam bintang sangat marah saat melihat Master Alam Bintang patah, jadi beraninya mereka tetap tinggal. Mereka mengerti bahwa begitu mereka membangkitkan niat membunuh penguasa Istana Panjang Umur, jika mereka membunuh semua utusan ini, mereka akan mati sia-sia. Tampaknya kekuatan besar ini mulai ketakutan. Ayo cepat dan bunuh mereka satu persatu.
kalau tidak mereka akan kabur, dan kemudian kita harus berusaha keras untuk menemukan mereka. Di dalam pesawat luar angkasa, Ye Yunfei perlahan membuka matanya. Berkata sambil mencibir, semuanya, selanjutnya mari kita terus memusnahkan agama dan klan. Bersikap baik kepada musuh itu kejam bagi diri kita sendiri, jadi kita akan melakukan yang terbaik untuk membunuh musuh. Dengan pengalaman latihan ribuan tahun, Ye Yunfei menukar banyak darah dan air mata dengan kata-kata membunuh musuh. Oke, semua orang menjawab serempak setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Tuan Muda Ye, ini yang paling dekat dengan markas Sekte Changhai, mengapa kita tidak pergi ke Sekte Changhai dulu, kata Tuan dari Istana Panjang Umur. Oke, hancurkan Sekte Changhai dulu. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, setelah 1 hari. Markas Sekte Changhai, masuk. Ye Yunfei membawa pasukan Dong Huang dan pasukan dari Istana Changsheng di luar markas Sekte Changhai, melambaikan tangannya, dan berteriak dengan suara yang dalam, membunuh. Tentara Kehancuran Timur dan orang-orang dari Istana Panjang Umur bergegas menuju markas Sekte Changhai seperti air pasang. Tanpa diduga, Sekte Changhai kita telah diwariskan begitu lama, dan akhirnya dihancurkan oleh tanganku, orang-orang berdosa dari Sekte Changhai kita. Setengah jam kemudian, jauh di dalam markas Sekte Changhai, sang pemimpin berdiri di puncak gunung, memandang ke langit dan mendesah. Pada saat ini, hanya ada sekelompok kecil prajurit pribadi di sampingnya, dikelilingi oleh lebih dari selusin master dunia bintang yang rusak. Ye Yunfei juga menatapnya dengan dingin dari kejauhan. Jika ada sebab, pasti ada akibat. Karena kamu memilih menjadi musuhku, kamu harus menanggung akibatnya. Bunuh. Ye Yunfei berkata dengan enteng. Membunuh. Pasukan Kehancuran Timur dan lebih dari selusin penguasa alam bintang terfragmentasi dari Istana Panjang Umur berkerumun, dan pemimpinnya terbunuh dalam waktu singkat. Ajaran laut dihancurkan. Kekuatan mana yang lebih dekat ke target berikutnya? Ye Yunfei bertanya, menatap Master of the Palace of Longevity. Kekaisaran Angin Hitam. Master of Longevity Palace berpikir sejenak dan menjawab, oke, ayo pergi ke Kekaisaran Angin Hitam, kata Ye Yunfei ringan. Setelah 1 hari, mengikuti perintah Ye Yunfei, tentara belantara timur dan orang-orang dari Istana Umur Panjang berteriak serempak, bergegas ke ibu kota Kekaisaran Angin Hitam, dan memulai pertempuran sengit. 3 leluhur Kekaisaran Angin Hitam terkejut dan keluar dari aula leluhur pada saat yang sama. Selain kaisar saat ini dan seorang guru nasional, ada total 5 master yang telah menyelesaikan dunia bintang yang rusak. Hanya saja master sempurna dari Broken Star Realm tidak cukup untuk dilihat di depan Ye Yunfei. Setengah hari kemudian, keluarga kerajaan Kekaisaran Angin Hitam dan menteri sipil dan militer dinasti Manchu hampir musnah. Kekaisaran Angin Hitam hancur. Setelah menghancurkan Kekaisaran Angin Hitam, Ye Yunfei memimpin pasukan dan menuju Lembah Tianyu. Setelah 1 hari, Lembah Tianyu hancur. Kemudian, hampir setiap hari, kekuatan besar dimusnahkan. Berita bahwa satu demi satu kekuatan besar telah musnah terus menyebar ke seluruh China dunia Tengah. Seluruh Middle Earth China benar-benar terkejut. Belum lama ini, kekuatan besar ini berada jauh di atas satu sama lain, menekan satu sisi, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tapi sekarang satu demi satu dengan mudah dimusnahkan, hanya sekelompok domba lemah yang menunggu untuk disembelih, mengantri untuk disembelih. Ya Tuhan, Ye Yunfei terlalu kejam. Sepertinya dia ingin memusnahkan semua kekuatan besar yang telah menyinggung perasaannya. Ini hanyalah orang kejam yang tak tertandingi. Anda memprovokasi itu akan berakhir dengan pemusnahan agama dan klan. Anda berkata, Ye Yunfei mampu membunuh seks. Apakah itu akan membahayakan orang yang tidak bersalah pada akhirnya, dan membunuh beberapa kekuatan atau orang yang tidak relevan? Selama periode waktu ini kami jaga agar tetap aman. Anda sebaiknya bersembunyi di sarang Anda sendiri dan tidak pergi kemanapun. Jangan sampai Anda bertemu dengan Ye Yunfei dan dibunuh olehnya secara tidak sengaja. Tidak akan ada tempat untuk menangis. Seperti semakin banyak kekuatan besar di China musnah, dan seluruh dunia tengah China mulai jatuh ke dalam suasana panik. Hampir semua kekuatan dan prajurit gemetar, mencari tempat untuk bersembunyi, dan bahkan ketika berbicara tentang Ye Yunfei, mereka berhati-hati. Saya khawatir tetangga sebelah punya telinga. Middle Earth China dipenuhi dengan atmosfer berdarah dan menakutkan yang membuat orang hampir mati lemas. Selama periode waktu ini, beberapa arteri lalu lintas yang biasanya sibuk di Middle Earth China juga menjadi sepi,
karena lebih sedikit orang yang keluar. Ye Yunfei, bajingan kecil ini, terlalu kejam. Dengan begitu banyak kekuatan yang kuat, dia benar-benar berani menjadi kejam. Mungkinkah istana Tianshan kita hanya melihatnya melakukan kejahatan dan melakukan kejahatan tanpa mempedulikannya? Markas besar istana Tianshan, di istana yang mempesona, hampir semua pejabat tinggi istana Tianshan berkumpul di sini, dan mereka sedang mendiskusikan situasi saat ini di Tiongkok, kata salah satu tetua dengan gigi terkatup. Para pejabat tinggi lainnya diam. Istana Tianshan kita tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya sekarang. Bahkan jika kita membentuk pasukan Zongzu, kita mungkin bukan lawannya. Sesepuh lainnya berkata sambil menghela nafas. Karakter anak ini adalah untuk membalas dendam. Istana Tencent kita memiliki perseteruan yang mendalam dengannya. Cepat atau lambat, dia akan datang ke istana Tencent kita untuk menyelesaikan perhitungan. Semuanya, kita harus siap, tetua lainnya berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Master Asgard sekarang. Jika Master Istana bisa kembali, istana Tianshan kita tidak perlu takut pada Ye Yunfei. Petik 2. Seseorang menghela nafas pelan. Semuanya, untuk istana Tianshan kita, hal terpenting saat ini adalah menemukan keberadaan Tuan Istana. Kirim lebih banyak orang untuk menemukan keberadaan Tuan Istana. Seorang tetua yang lebih tua berkata dengan suara yang dalam. 12 hari kemudian, Tuan Muda, 12 kekuatan utama yang membentuk tentara Zongzu semuanya telah musnah. Tentu saja, beberapa dari kekuatan besar ini telah lolos dari jaring, tetapi mereka tidak lagi cukup untuk menimbulkan masalah. Istana umur panjang datang di depan Ye Yunfei, katanya kepada Ye Yunfei. Nah, inilah yang pantas mereka dapatkan. Ye Yunfei mengangguk. Selama periode waktu ini, kekuatan avatar darah telah meningkat banyak. Seharusnya mudah untuk menang melawan beberapa Master Realm bintang patah pada saat bersamaan. Ye Yunfei melihat klon darah yang berdiri di sampingnya, dan berpikir bahwa dia lebih puas. Dalam 12 hari terakhir, avatar Blood Rage melahap sejumlah besar esensi darah asli dari para penguasa alam bintang patah dan alam pikiran bintang, dan kekuatan mereka telah meroket lagi, dan mereka sudah dapat dengan mudah mengalahkan Tuan yang sempurna dari alam bintang patah. Tuan Muda Ye, masih ada istana Tianshan yang tersisa, ayo segera pergi ke pintu dan hancurkan istana Tianshan. Kata leluhur ras alien prasejarah kepada Ye Yunfei. Selama periode waktu ini, nenek moyang dari 5 ras alien prasejarah ini bersenang-senang membunuh mereka. Mereka telah berbaring di bawah tanah untuk waktu yang lama, dan sudah lama sejak mereka mencoba pertempuran berdarah semacam ini, dan sekarang mereka akhirnya sudah muak dengan kecanduan mereka. Tidak, jangan pindahkan istana Tianshan untuk saat ini. Mereka telah mencari pemilik istana, dan kami telah mencari Yaozu. Kami akan menghancurkan istana Tianshan setelah Yaozu mendapat berita. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Ye, Tuan Istana Dewa Surgawi adalah ahli pengamatan bintang. Begitu dia kembali di masa depan, akan jauh lebih sulit bagi kita untuk menghancurkan Istana Dewa Surgawi. Lebih baik menghancurkannya secara langsung sementara. Tuan Istana Dewa Surgawi tidak ada di sini sekarang. Penguasa Istana Panjang Umur berkata, apakah Master yang memandang bintang sangat baik? Tidak akan lama lagi pasukan Donghuang kita dan Istana Changsheng akan memiliki sekelompok lebih banyak Master yang menatap bintang. Pada saat itu, bahkan jika Master Istana Tianshan hidup kembali, dia akan rentan. Kata Ye Yunfei dengan ringan. Berkata, mulai sekarang, semua Master Tentara Hutan Belantara Timur dan Istana Changsheng yang telah menyelesaikan dunia pemecah bintang akan memasuki senjata sihir luar angkasaku, dan aku secara pribadi akan membimbing mereka untuk berlatih dan menerobos. Selama periode waktu ini, kami telah melenyapkan 12 kekuatan utama dan mendapatkan banyak sumber daya kultivasi yang cukup besar. Sumber daya kultivasi ini bisa berguna. Tambah Ye Yunfei. Apa? Sekelompok pengamat bintang ekstra, tentara hutan belantara timur dan pejabat senior istana panjang umur yang berdiri di sekitar Ye Yunfei semua tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Bab 1834. Tuan Muda Ye, menerobos alam pengamatan bintang bukanlah masalah sumber daya kultivasi, tetapi melibatkan banyak aspek lainnya. Selama bertahun-tahun, hanya ada satu penguasa istana Tianshan di Tiongkok dunia tengah kita yang dapat menerobos ke alam melihat bintang.
Dikatakan bahwa dahulu ada beberapa ahli melihat bintang di dunia tengah Cina, tapi sekarang hanya ada satu. Singkatnya, terlalu sulit untuk menerobos ke alam melihat bintang, dan hampir mustahil. Setelah Master of the Palace of Longevity sadar, dia tersenyum kecut berkata pada Ye Yunfei. Sebagai penguasa istana umur panjang, dia memiliki banyak informasi, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya bagi seorang master dari alam bintang patah untuk menerobos ke alam bintang piring. Tidak, pemilik istana Tianshan tidak masuk hitungan. Sebenarnya, tidak ada master yang mengintip bintang di Tiongkok Tengah. Ini karena dibandingkan dengan zaman kuno, hukum langit dan bumi di benua Hongmeng telah berubah. Hukum langit dan bumi di benua Hongmeng saat ini membuatnya sangat sulit untuk melahirkan master alam pengamatan bintang. Jawab Ye Yunfei, pemilik istana Tianshan tidak masuk hitungan. Yah, Tuan Ye, saya tahu apa yang Anda katakan mungkin benar. Namun, karena hukum langit dan bumi saat ini di benua Hongmeng telah mempersulit untuk menghasilkan master dari dunia yang melihat bintang, mengapa Tuan Ye percaya diri untuk membantu? Bisakah pasukan Desolasi Timur dan Alam Bintang Patah dari Istana Panjang Umur menyelesaikan terobosan utama? Pemilik Istana Panjang Umur tertegun, dan kemudian bertanya, Tuan Asgard, jangan khawatir, aku tahu itu dengan baik. Kata Ye Yunfei lagi, baik, Tuan Ye Yunfei, pengetahuan Anda lebih tinggi dari saya, dan kekuatan Anda juga lebih kuat dari saya. Lakukan saja apa yang Anda inginkan, dan saya akan mendukung Anda. Tuan Istana Panjang Umur berpikir sejenak dan mengangguk. Selama periode waktu ini, dia menyaksikan tingkat pertumbuhan menakutkan Ye Yunfei dengan matanya sendiri, yang berada di luar pemahamannya. Ketika Ye Yunfei pertama kali datang ke Middle Earth China, di mata kebanyakan orang, dia hanyalah seorang anak laki-laki junior dari kehancuran timur yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, tetapi sekarang dia telah memusnahkan 12 kekuatan besar di Middle Earth China. Prestasi seperti itu hanyalah keajaiban. Orang-orang tercengang dan tidak bisa mengerti. Selanjutnya, Ye Yunfei memimpin pasukan kembali ke markas Istana Panjang Umur, dan kemudian mengumpulkan tentara kehancuran timur dan semua penguasa alam bintang terfragmentasi di Istana Panjang Umur. Di antaranya, ada 6 di Istana Changsheng, 1 di kuil kuno Tianlong, dan 1 di Donghuang Yaosu. Tambahkan semuanya, dan totalnya ada 8. Tuan Asgard, meskipun wilayahmu baru pada tahap akhir dari alam bintang patah, kamu telah terjebak di alam ini untuk waktu yang lama. Cobalah untuk menerobos ke alam menatap bintang sekaligus. Ye Yunfei memanggil Istana Master of Longevity kepadanya. Dengan hati-hati setelah merasakan nafas energi di tubuhnya, dia berbicara. Apakah itu mungkin? Nyonya Istana Umur Panjang bertanya dengan terkejut dan gembira, tetapi pada saat yang sama sedikit tidak percaya. Cobalah, saya tidak berani mengatakan apakah itu akan berhasil atau tidak. Lakukan saja apa yang saya katakan ketika saatnya tiba. Jawab Ye Yunfei, "Yah, aku mau mencobanya." Tuan Istana Panjang Umur segera mengangguk setuju. Dengan kesempatan seperti itu, dia tentu saja mau mencoba. Setelah Anda menerobos ke Stargazing Realm, Anda akan berdiri di puncak tertinggi benua Hongmeng mulai sekarang. Kemudian, Ye Yunfei memerintahkan untuk mengumpulkan semua sumber daya budidaya yang diperoleh dari 12 kekuatan utama tentara Zongsu. Ayo pergi ke Tianwaitian. Ye Yunfei membawa 8 master dunia bintang yang rusak dan penguasa Istana Panjang Umur ke dalam kapal terbang hijau, menuju ke arah dataran tinggi yang kacau, dan berkata kepada mereka, "Pergi ke Tianwaitian." Tuan Istana Panjang Umur dan 8 penguasa alam bintang terfragmentasi sedikit terkejut. Ya, hukum langit dan bumi di benua Hongmeng tidak sebaik yang ada di zaman kuno, dan mereka tidak lagi cocok untuk menerobos ke alam melihat bintang. Hukum langit dan bumi di Tianwaitian jauh lebih tinggi daripada yang ada di benua Hongmeng, jadi jika kamu ingin menerobos, pergi ke Tianwaitian adalah pilihan terbaik. Ye Yunfei tertawa. Jadi begitulah adanya. Master Istana Panjang Umur dan 8 Master Realm Patah Bintang yang sempurna semua tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan pada saat yang sama mereka semakin menantikannya. Senior Xuan Gui, aku akan menyusahkanmu untuk menekannya di markas Istana Panjang Umur selama ini. Kami akan segera kembali, kata Ye Yunfei kepada Xuan Gui melalui transmisi suara sebelum pergi. Selama ini, Xuan Gui telah mundur di markas Istana Panjang Umur. Dengan kekuatan Xuan Gui dan dekrit Kaisar Siwei, bahkan jika guru Istana Surgawi kembali,
dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung, jadi Ye Yunfei lebih nyaman. Kamu nak, kamu tahu bagaimana membuat masalah untukku sepanjang hari, pergi dan segera kembali. Xuan Gui berada di puncak gunung, dengan malas berjemur di bawah sinar matahari, dan menjawab dengan marah. Kapal terbang hijau berubah menjadi cahaya hijau, membubung ke langit, lalu menghilang di kejauhan di ujung langit dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, Ye Yunfei membawa penguasa istana umur panjang dan 8 penguasa dunia bintang yang rusak untuk menyeberang ke langit luar. Meskipun pintu masuk dan keluar Tian Wai Tian telah dihancurkan, tetapi dengan tingkat energi ruang angkasa Ye Yunfei dan ulat sutra naga tanduk emas, dimungkinkan untuk menemukan koordinat yang tepat dan melakukan perjalanan ke Tian Wai Tian. Khusus untuk ulat naga bertanduk emas, ini adalah bakat rasialnya, dan ini adalah tugas yang relatif mudah. Ye Yunfei memimpin semua orang ke tempat paling sentral di luar langit, dekat dunia negeri dongeng. Karena ini adalah tempat dengan energi paling melimpah dan hukum langit dan bumi yang paling masuk akal di antara langit luar. Ye Yunfei meminta penguasa istana umur panjang dan 8 master sempurna dari alam bintang terfragmentasi untuk menemukan tempat mereka sendiri di dekat dunia tanah abadi dan mulai berlatih di pintu tertutup. Ye Yunfei membimbing mereka satu persatu, memberitahu mereka pengalaman, metode, tindakan pencegahan, dan hal-hal lain dari dunia bintang yang rusak ke dunia bintang, sehingga mereka dapat mengerti. Ye Yunfei juga merumuskan rencana panduan terobosan terperinci untuk masing-masing Master of the Longevity Palace dan 8 Consumation Masters of the Fragmented Star Realm. Setelah menginstruksikan para master ini secara mendetail, Ye Yunfei memasuki menara hantu dan mulai menyempurnakan ramuan tersebut. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei memimpin pasukan untuk memusnahkan 12 kekuatan utama di Tiongkok, dan memanen sumber daya budidaya dalam jumlah yang mencengangkan. Anda harus tahu bahwa masing-masing dari 12 kekuatan besar ini telah beroperasi di dunia tengah China untuk waktu yang lama, dengan akumulasi yang luar biasa dalam, dan semuanya kaya dan kuat. Sekarang semua properti dari 12 kekuatan besar ini telah jatuh ke tangan Ye Yunfei. Tangan Ye Yunfei sekarang kekayaannya telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil, dan menyerahkannya kepada Master of Longevity Palace dan 8 Consummated Masters of Broken Star Realm untuk mengambil dan memurnikannya. Dalam beberapa bulan ke depan, Ye Yunfei akan menemani para master ini, tinggal di sebelah dunia bumi abadi, dan terus membimbing terobosan kultivasi mereka. Selama proses ini, Ye Yunfei juga membiarkan master ini memasuki menara hantu untuk berlatih dari waktu ke waktu. Di menara hantu, Anda bisa punya banyak waktu. Dan di sebelah dunia dongeng, Anda dapat memiliki energi yang melimpah dan hukum langit dan bumi yang sempurna. Dunia luar sekitar setengah tahun lagi. Akhirnya, 9 master semuanya mulai menerobos. Yang pertama adalah penguasa istana umur panjang, yang telah menembus ke alam bintang patah dan mencapai kesempurnaan. Setelah Tuan Istana Panjang Umur berhasil menerobos, Ye Yunfei segera membiarkannya memasuki menara hantu untuk mundur dan berlatih. Karena tujuan Ye Yunfei untuk penguasa Istana Umur Panjang adalah untuk menerobos ke dunia bintang, dia harus memasuki menara ilusi dan menggunakan cukup waktu untuk mengkonsolidasikan wilayahnya sebelum dia dapat terus menyerang dunia bintang. Setelah Tuan Istana Panjang Umur menerobos ke alam bintang patah, 8 penguasa alam bintang patah lainnya juga mulai menerobos. Yang pertama adalah penatua tertinggi dari Istana Panjang Umur. Penatua tertinggi ini sebelumnya telah mengikuti Tuan dari Istana Umur Panjang untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara Tentara Kehancuran Timur dan Tentara Zhongzhou, dan dia akrab dengan Ye Yunfei. Booming, di lokasi tertentu di dekat dunia bumi abadi, awan hitam perampokan menutupi langit, dan petir tebal berjalan di antara awan seperti naga yang cerah. Kemudian, kesusahan guntur dimulai. Bencana guntur ini berlangsung selama 1 hari penuh, dan guntur yang dahsyat menghancurkan tetua tertinggi Istana Umur Panjang dengan sangat menyakitkan sehingga dia berubah menjadi tongkat arang berbentuk manusia yang hangus. Namun, pada akhirnya, dia berhasil selamat dari kesengsaraan guntur dan menerobos ke alam pengamatan bintang. Haha, tanpa diduga, aku bisa menerobos ke dunia bintang dalam hidupku. Setelah menerobos, penatua tertinggi berdiri di langit, merasakan energi menakutkan di tubuhnya, dan tidak bisa menahan tawa. Tuan Muda Ye, terima kasih atas kebaikanmu. Penatua tertinggi mendarat di depan Ye Yunfei dan berkata dengan penuh terima kasih.
Meskipun dia sudah berada di alam pengamatan bintang, dia tidak berani meremehkan atau mengabaikan Ye Yunfei sedikitpun. Selamat, Penatua, karena berhasil menerobos ke Star Gazing Realm. Saya khawatir saya bukan lagi lawan Anda. Sekarang, Anda adalah master terkuat di benua Hongmeng. Jika Anda ingin mendominasi benua Hongmeng, itu mudah. Tidak peduli harta apa yang kamu inginkan, kamu bisa melakukannya. Ambillah dengan mudah. Ye Yunfei menatap Penatua tertinggi dan berkata dengan senyum tipis. Penatua tertinggi tercengang sesaat, dan kemudian dia segera mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei. Kekuatannya telah meningkat pesat sekarang, Ye Yunfei sedang mengujinya, untuk melihat apakah dia akan memiliki hati yang berbeda setelah menerobos. Lagi pula, ketika kekuatan seseorang melonjak, banyak karakter dan keinginan sejati akan terungkap. Apalagi sekarang semua orang di benua Hongmeng tahu bahwa pagoda Tiandao ada di tubuh Ye Yunfei. Untuk saat ini, Ye Yunfei sudah membayangkannya. Apalagi sekarang hanya Penatua tertinggi di depannya yang telah menembus ke dunia bintang, dan master lainnya belum menembus. Jika Penatua tertinggi ini menjadi serakah saat ini adalah waktu terbaik untuk melakukan sesuatu pada Ye Yunfei. Tuan Muda Ye, jangan khawatir, saya adalah orang yang tahu bagaimana membalas Anda, dan saya juga orang yang berprinsip. Saya tidak akan pernah tidak setuju dengan Tuan Ye. Tuan Ye, mulai sekarang, jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan apa saja, buka saja mulutmu. Tetua tertinggi dengan cepat menjawab. Ya, aku ingat. Ye Yunfei menatap Penatua tertinggi sejenak, lalu mengangguk. Faktanya, ketika Ye Yunfei sedang memurnikan ramuan itu, dia sudah menggerakkan tangan dan kakinya, dan menanam ramuan racun yang sangat pintar di tubuh 9 tuan ini. Jika Ye Yunfei bergerak, Ye Yunfei bisa meledakkan pil beracun itu, menyebabkan kekuatan mereka merosot dalam waktu singkat. Tapi sekarang tampaknya Penatua tertinggi Istana Umur Panjang di depannya tidak memiliki perbedaan pendapat, dan Ye Yunfei tidak perlu menggunakan pil beracun itu. Selanjutnya, master lain dari alam bintang patah dan alam kesempurnaan juga mulai menerobos satu demi satu. 1 bulan lagi berlalu, dan ke-8 master dari Broken Star Realm berhasil menerobos. Semua menjadi ahli melihat bintang. Akhirnya, penguasa Istana Umur Panjang juga berhasil menerobos. Setelah lebih dari 20 tahun pelatihan tertutup di Menara Pantom, dengan bantuan Ye Yunfei, dia berhasil menembus level sekaligus dan menembus ke tahap awal dunia menatap bintang. Dengan cara ini, dengan bantuan Ye Yunfei, ke-9 master berhasil menerobos ke Star Gazing Realm. Ini berarti bahwa benua Hongmeng tiba-tiba memiliki 9 master lagi dari alam bintang yang mengintip. Dan di tahun-tahun yang sangat lama sebelumnya, hanya ada satu alam pengamatan bintang, dan itu adalah guru Istana Surgawi. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya ketika 9 master baru dari alam pengamatan bintang ini muncul di depan dunia. Seluruh benua Hongmeng pasti akan menjadi sensasi yang lengkap. Bab 1835. Tuan Ye, kebaikanmu kepada kami terlalu besar. Berdiri di depan Ye Yunfei, ke-9 pengamat bintang semuanya sangat bersemangat. Dari alam bintang patah ke alam bintang menatap, untuk makhluk di benua Hongmeng, itu adalah celah yang sangat besar dan tidak dapat diatasi. Sebagai dunia tingkat tinggi, jumlah makhluk hidup di benua Hongmeng sangat mencengangkan, tetapi selama bertahun-tahun, hampir tidak ada makhluk hidup yang dapat melewati celah ini. Ke-9 master ini semua tahu di dalam hati mereka bahwa jika mereka tidak bertemu Ye Yunfei, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke dunia bintang dalam hidup mereka. Petik 2. Tuan Muda Ye, mulai sekarang, Istana Panjang Umur kami akan selalu menuruti perintah Anda. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari Istana Panjang Umur kami di masa depan, tanyakan saja Itu benar, Tuan Ye, Anda baik kepada kami dalam membangun kembali Istana Panjang Umur. Yang dimaksud oleh Tuan Istana adalah yang kami maksud. 6 tuan lainnya dari Istana Panjang Umur juga berkata serempak. Segera, Longevity Palace memiliki 7 ahli pengamatan bintang lagi, benar-benar menjadi satu-satunya kekuatan super di benua Hongmeng. Bahkan jika penguasa Istana Tianxian kembali, itu tidak bisa dibandingkan dengan Istana Panjang Umur. Ye Yunfei benar-benar memiliki keanggunan untuk membangun kembali Istana Panjang Umur. Semua orang serius. Pada awalnya ketika Anda Istana Longsheng melangkah maju dan mengirim pasukan untuk membantu tentara kehancuran timur, ini juga merupakan kebaikan bagi saya. Saya hanya membalas, jadi tidak perlu bersikap sopan.
Ye Yunfei tersenyum tipis. Tuan Istana, untungnya, Anda menolak semua pendapat dan bersikeras bahwa Istana Umur Panjang kami mengirim pasukan untuk membantu Tuan Muda Ye. Itulah sebabnya Istana Umur Panjang kami secemerlang hari ini. Keenam Tuan Istana Panjang Umur mengirim transmisi suara ke kepala istana, mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ketika tentara Zhongzhou dan Istana Tianshan bersekutu untuk menghadapi tentara kehancuran timur bersama-sama, ketika penguasa Istana Umur Panjang ingin mengirim pasukan untuk membantu, dia ditentang oleh banyak pejabat tinggi di istana, bahwa pasukan kehancuran timur berada dalam posisi lemah dan tidak bisa menang. Kekuatan utama menolak semua pendapat dan bersikeras untuk mengirim pasukan. Sekarang, dengan bantuan Ye Yunfei, ada 7 master lagi di Istana Umur Panjang. Segala sesuatu di dunia memiliki sebab dan akibat. Oke, ayo kembali, kata Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei dan 9 pengamat bintang keluar dari langit luar dan kembali ke Istana Panjang Umur. Melihat 9 master yang kembali dari dunia pengamatan bintang, pasukan Istana Changsheng dan tentara kehancuran timur jatuh ke dalam ekstasi. Terutama orang-orang di Istana Changsheng, semua orang sangat bersemangat. Ada 7 Stargazers yang tiba-tiba ditambahkan ke suatu kekuatan, dan semua orang tahu apa artinya ini. Amitabha, saya tidak menyangka bahwa kuil kuno Tianlong kita memiliki master pengintip bintang tambahan. Para biksu dari kuil kuno Tianlong mengelilingi Master Limo, satu persatu menyatakan nama Buddha. Klan monster hutan belantara timur kita memiliki pengamat bintang lain. Anggota klan monster hutan belantara timur juga sangat bersemangat. Metode Tuan Ye luar biasa. Kami sekarang dianggap sebagai tim Tuan Ye. Setelah kami berlima mencapai alam bintang patah, kami juga akan meminta Tuan Ye untuk membantu kami menerobos. Dia tidak akan menolak, kan? Bagaimanapun, mulai sekarang, kami dari ras Desolate besar akan selalu berteman dengan Tuan Ye. 5 leluhur dari ras Desolate besar terkejut sekaligus iri. Aku akan kembali ke Wastelen Timur. Mulai sekarang, Istana Umur Panjangmu akan menjaga Tiongkok dunia tengah. Jika ada berita tentang leluhur iblis, tolong beritahu aku. Ye Yunfei berkata kepada penguasa Istana Panjang Umur. Istana Umur Panjang sekarang memiliki 7 tuan lagi di alam pengamatan bintang, dan mereka sudah bisa mengalahkan semua lawan yang tak terkalahkan di dunia tengah Cina. Bahkan jika penguasa Istana Dewa Surgawi kembali, mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Oke, Tuan Muda Ye, jangan khawatir, saya pasti akan terus mengirim orang untuk menemukan keberadaan leluhur iblis. Jawab Tuan Istana Panjang Umur. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, kapan kita akan berurusan dengan Istana Tianshan? Meninggalkan Istana Tianshan cepat atau lambat akan menjadi bencana. Lebih baik menyingkirkannya secepat mungkin. Pemilik Istana Panjang Umur bertanya. Biarkan Istana Umur Panjang Anda berurusan dengan Istana Tianshan. Jika Anda menghancurkan Istana Tianshan, Istana Umur Panjang Anda akan dapat membangun kehadiran yang kuat dan dengan mudah menekan seluruh dunia tengah China. Jawab Ye Yunfei. Yah, mari kita Istana Umur Panjang yang menanganinya. Master Istana Umur Panjang berpikir sejenak dan mengangguk. Sehari kemudian, Ye Yunfei meninggalkan markas Istana Changsheng bersama tentara Donghuang dan berangkat kembali ke Donghuang. Beberapa master yang ditinggalkan oleh Yao Su terus tinggal di Middle Earth China, bertanggung jawab untuk menemukan keberadaan Yao Su. Dan semua orang yang terbunuh di negeri itu tetap tinggal di Tiongkok, bersiap untuk membangun kembali markas. Di zaman kuno, Disa termasuk salah satu kekuatan besar di Tiongkok. Tentara Belantara Timur telah kembali. Segera, seseorang menemukan bahwa tentara Belantara Timur meninggalkan Cina dunia tengah dan kembali ke Belantara Timur. Bintang pembunuh itu akhirnya hilang. Hebat, kita tidak perlu khawatir lagi. Setelah berita itu menyebar, banyak pasukan dan prajurit di Tiongkok tengah menarik napas lega. Karena Ye Yunfei memimpin pasukan untuk memusnahkan 12 pasukan utama sekaligus, kekuatannya terlalu menakutkan, dan itu menyebabkan tekanan psikologis yang sangat besar pada pasukan ini di Tiongkok. Setelah 12 pasukan utama dimusnahkan, sampai sekarang, hampir semua pasukan dan prajurit di dunia tengah Tiongkok telah bertindak sangat rendah hati dan hati-hati, karena takut secara tidak sengaja memprovokasi tentara Belantara Timur dan orang-orang di Istana Panjang Umur, dengan demikian menarik bencana pemusnahan. Hanya saja meskipun Ye Yunfei kembali ke Donghuang, dia masih akan menekan Tiongkok dunia tengah kita di masa depan. Selama dia masih hidup, kita di Tiongkok dunia tengah harus menghormati Donghuang dan faksi Ziwei.
Ada beberapa barang antik tua dari Middle Earth. China, dia mendesah diam-diam. Tidak lama setelah Ye Yunfei pergi dengan tentara kehancuran timur, Istana Panjang Umur mengorganisir pasukan besar, yang datang ke Istana Tianshan dengan perkasa, dan mengepung markas besar Istana Tianshan. Mengapa kalian orang-orang dari Istana Panjang Umur datang ke Istana Tianshan saya? Semua pejabat tinggi Istana Tianshan naik ke udara, dan penatua tertinggi bertanya dengan marah. Datang dan hancurkan Istana Tianshan Anda. Seorang penatua tertinggi dari Istana Panjang Umur semakin sering keluar, dan berkata dengan ringan. Penatua tertinggi dari Istana Umur Panjang adalah salah satu dari 7 master yang menatap bintang di Istana Umur Panjang. Kali ini, untuk menghancurkan Istana Tianshan, 3 penguasa dunia bintang datang ke Istana Panjang Umur. Bagaimanapun, Istana Tianshan selalu menjadi negara adidaya nomor 1 di dunia tengah Tiongkok. Ada begitu banyak master di istana, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sangat bagus. Bahkan jika Ye Yunfei datang ke sini secara pribadi, dia tidak akan berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Istana Tianshan kami adalah guru super nomor 1 di Tiongkok Tengah, dan kekuatan kami secara keseluruhan telah menghancurkan Istana Umur Panjangmu. Apakah kamu juga ingin menghancurkan Istana Tianshan saya? Itu hanya angan-angan. Penatua tertinggi Istana Tianshan sangat marah dan membentak. Iya, dengan kekuatan Istana Umur Panjangmu, kamu berani datang ke sini untuk memprovokasi Istana Tianshan kami, kamu mencari kematian. Petik 2. Karena kalian dari Istana Umur Panjang ada di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Pejabat tinggi Istana Tianshan lainnya juga berteriak. Mereka menemukan bahwa semua orang yang datang berasal dari Istana Panjang Umur. Ye Yunfei dan pasukan Dong Huang tidak datang, jadi mereka tidak bisa menahan nafas lega. Untuk menghancurkan Istana Tianshan Anda, mengapa Anda membutuhkan Tuan Ye Yunfei untuk datang sendiri? Istana Panjang Umur kita sudah cukup. Penatua tertinggi, Istana Panjang Umur mencibir, dan sambil berbicara, dia berjalan menuju ke Istana Tianshan dengan tangannya di belakang punggungnya. Kamu mencari kematian, teriak seorang tetua agung dari Istana Tianshan, dan lebih banyak orang keluar untuk menemuinya. Dalam sekejap mata, kedua tetua tertinggi itu bertemu satu sama lain secara langsung. Boom! Tetua tertinggi Istana Tianshan meledak dengan energi, siap menyerang. Gemuruh! Tiba-tiba, energi menakutkan yang tak terbayangkan melonjak keluar dari tubuh tetua tertinggi Istana Umur Panjang, seperti semburan gunung atau tsunami. Bagaimana mungkin, kamu telah menembus ke Stargazing Realm? Wajah penatua tertinggi dari Istana Dewa Surgawi berubah dengan liar, dia tidak memiliki semangat juang, dan dia berbalik dan melarikan diri. Engah, tetua tertinggi Istana Umur Panjang menamparkan tetua tertinggi Istana Tianshan secara langsung. Gemuruh, master bintang lain dari Istana Panjang Umur memancarkan sosoknya, dan bergegas ke depan orang-orang di Istana Tianshan, melepaskan energi yang kuat, yang segera membuat orang-orang di depan Istana Tianshan terbang terbalik, merobek mereka terpisah. Kedua master dari alam pengamatan bintang berjalan berdampingan, berguling ke depan, mengguncang dunia, ruang angkasa hancur berkeping-keping, bumi terus retak, dan energi tak berujung meraung dengan liar, seperti akhir dunia. Ya Tuhan, dua penguasa alam pengamatan bintang. Orang-orang dan kuda di Istana Tianshan sangat ketakutan sehingga kaki dan kaki mereka lemah dan gemetar. Selanjutnya, dua master dari dunia pengamatan bintang memimpin pasukan dari Istana Panjang Umur ke markas besar Istana Tianshan, membunuh mayat di seluruh lapangan dan darah mengalir ke sungai. Setengah hari kemudian, Istana Dewa Surgawi dihancurkan. Kirim 2/3 dari barang-barang Istana Tianshan ke Dong Huang, dan berikan kepada Tuan Ye. Ketika orang-orang dari Istana Panjang Umur kembali, kedua penguasa alam pengamatan bintang menyerahkan semua properti yang mereka temukan di Istana Tianshan ke pemilik istana. Sang Bhagava berpikir sejenak dan berbicara. Oke, bagaimana dengan ini? Saya akan pergi ke Dong Huang secara pribadi dan membawa barang-barang itu kepada Tuan Ye. Kata salah satu pengamat bintang. Baiklah, bagaimana dengan ini? Anda membawa tim ke Sekte Ziwei Wilderness Timur untuk membahas aliansi. Mulai sekarang, Istana Panjang Umur dan Sekte Ziwei membentuk aliansi dan maju dan mundur bersama. Pemilik Istana Panjang Umur berkata, Oke, aku mengerti. Penatua tertinggi mengangguk. Segera, berita kehancuran Istana Tianshan menyebar dengan cepat di Tiongkok dunia tengah seperti badai, benar-benar mengejutkan semua orang di Tiongkok dunia tengah. Kemudian,
berita bahwa ada dua pengamat bintang di Istana Panjang Umur dengan cepat menyebar ke seluruh China dunia tengah. Dua penguasa dunia bintang, bagaimana ini mungkin? Berita ini mengejutkan semua kekuatan dan orang-orang di Tiongkok Tengah. Mulai sekarang, Istana Panjang Umur akan menjadi negara adikuasa nomor 1 di Tiongkok dunia tengah kita, dan akan lebih kuat dari Istana Tianshan sebelumnya. Segera, seluruh Tiongkok dunia tengah mencapai konsensus ini. Secara bertahap, pejabat tingkat tinggi dari banyak pasukan mulai mengunjungi Istana Panjang Umur dengan membawa banyak hadiah. Di masa lalu, Longevity Palace adalah kekuatan yang relatif rendah, agak menyendiri, tetapi sekarang telah menjadi pusat China setiap hari. Utusan dari berbagai kelompok etnis dan agama mengunjungi pintu, dan itu sangat hidup. Pada saat ini, Ye Yunfei sudah kembali ke markas sekte Ziwei Wilderness Timur. Su Fei, apakah kamu benar-benar Ye Yunfei dari faksi Changhuang? Di aula pertemuan faksi Ziwei, semua faksi Ziwei senior memandang Ye Yunfei dengan rasa ingin tahu, seolah-olah mereka saling mengenal untuk pertama kalinya, dan pemimpin Liu bertanya dengan hati-hati. Ya, saya Ye Yunfei dari Changhuang Realm. Ye Yunfei mengangguk. Tanpa diduga, Anda berasal dari alam Changhuang. Namun, dari manapun Anda berasal, Anda akan selalu menjadi kakak laki-laki sekte Ziwei kami. Kata kepala Liu. Tentu saja, Ye Yunfei mengangguk. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei langsung dibawa kembali ke sekte Ziwei dari benua langit yang mendalam oleh Zisheng Zhenjun, dan kemudian bangkit dari lemah menjadi kuat sebagai murid dari sekte Ziwei. Dalam benak Ye Yunfei, dia akan selalu menjadi murid sekte Ziwei. Apakah kedua belas pasukan utama tentara Zhongzhou benar-benar telah musnah? Kepala sekolah Liu bertanya lagi. Apa yang terjadi di Middle Earth China telah lama menyebar kembali ke kehancuran timur, dan bahkan telah menyebar ke seluruh benua Hongmeng. Ya, mereka semua telah musnah. Istana Tianshan juga akan segera musnah. Jawab Ye Yunfei. Ye Yunfei tahu bahwa setelah dia meninggalkan Tiongkok, Istana Panjang Umur pasti akan mengirim orang untuk menghancurkan Istana Tianshan. Apa, Istana Tenjin juga akan dihancurkan? Saya mendengar bahwa Istana Tianshan adalah negara adidaya nomor 1 di dunia tengah Tiongkok, jadi akan sangat sulit untuk menghancurkan Istana Tianshan. Petik 2. Tuan Liu dan pejabat tinggi lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan bertanya. Sama sekali tidak sulit, Istana Tenjin pasti akan musnah, mungkin sekarang sudah musnah. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Di masa depan, Istana Panjang Umur akan menjadi satu-satunya kekuatan super di Tiongkok. Orang-orang dari sekte Ziwei kami dapat pergi ke dunia tengah Shenzhou Lilian kapan saja. Bagaimana dengan ini, Tuan Liu? Anda mengirim orang ke dunia tengah Cina untuk mendirikan beberapa pangkalan, sehingga orang yang dikirim Ziwei kami dapat pergi ke sana. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan menambahkan. Lagi pula, China adalah wilayah inti dari benua Hongmeng. Energi dan hukum langit dan bumi yang ada jauh lebih unggul daripada Donghuang, dan kaya akan sumber daya. Itu juga memiliki sejumlah besar bidang pelatihan dan alam rahasia. Menggunakan prajurit untuk tumbuh, Ye Yunfei ingin orang-orang dari sekte Ziwei pergi ke dunia tengah China untuk berlatih dan tumbuh. Oke, saya akan mengatur seseorang untuk segera melakukannya. Kepala sekolah Liu tidak bisa menahan semangat ketika mendengar kata-kata itu. Di masa depan, faksi Ziwei kita bisa pergi ke China untuk berkembang di China. Petik 2. Orang-orang tingkat tinggi lainnya sangat bersemangat. Ye Yunfei memimpin pasukan Wilderness Timur untuk membantai semua arah di Middle Earth China. Dan bahkan memusnahkan lebih dari selusin kekuatan besar. Sudah lama dilaporkan ke Ziwei faksi semua orang tahu, jadi semua orang Anda tahu. Faksi Ziwei pergi ke dunia tengah Cina. Ngomong-ngomong, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bersambung.